Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja kembali dari kunjungan singkat ke China. Ya, lawatan tersebut benar-benar padat. Bayangkan, dalam waktu kurang lebih 8 jam di negeri tirai bambu, Presiden menjalani serangkaian agenda penting sebelum akhirnya kembali ke tanah air pada Rabu 3 September 2025 malam. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Artinya, perjalanan Prabowo ke Beijing hanya berlangsung kurang dari sehari. Meski begitu, agendanya tidak bisa dianggap ringan. Lantas, apa saja kegiatan Prabowo di China? Agenda pertama Presiden Prabowo Subianto adalah menghadiri parade militer China. Parade tersebut digelar di lapangan Tiananmen untuk memperingati 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China. Sejumlah pemimpin dunia juga hadir, di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Presiden Prabowo sendiri tampak mengenakan jas abu-abu, peci, dan kacamata hitam. Ia berdiri dalam barisan bersama Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong-un. Menariknya, pada saat pengibaran bendera China, Prabowo ikut memberi hormat sebagai bentuk penghargaan terhadap upacara tersebut. Agenda kedua adalah pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan tersebut berlangsung di Great Hall of the People Beijing. Saat pertemuan itu, Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir dalam KTT Shanghai Cooperation Organization pada akhir Agustus 2025. Ia juga berterima kasih atas sambutan hangat yang diberikan pihak China. Dalam pembicaraan tersebut, kedua pemimpin juga membahas sejumlah kerjasama penting. Salah satunya rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di pesisir utara Jawa. Proyek tersebut dinilai strategis untuk melindungi wilayah Pantura dari ancaman banjir rob dan kenaikan permukaan laut. Prabowo juga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperdalam hubungan diplomatik dengan China, apalagi tahun ini adalah tahun kedua negara memperingati 75 tahun hubungan resmi. Agenda ketiga adalah pertemuan khusus dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Momen tersebut cukup hangat. Dari foto yang dibagikan melalui akun Instagram Sekretaris Presiden, terlihat Prabowo dan Putin saling menyapa akrab, bahkan sempat berpelukan. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin sepakat memperkuat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan investasi. Sekretaris Kabinet menyebut, kedua pertemuan bilateral itu menjadi kunci penting dari lawatan singkat Presiden Prabowo. Tujuannya jelas, untuk memastikan proyek dan investasi yang sudah berjalan antara Indonesia, China, maupun Rusia terus berlanjut dengan baik. Namun perlu dicatat, keputusan Presiden untuk tetap berangkat ke Beijing tidaklah mudah. Sebelumnya, pada 25 dan 28 Agustus 2025, terjadi unjuk rasa besar di berbagai wilayah di Indonesia yang berujung ricuh hingga menimbulkan korban, baik luka-luka maupun jiwa. Situasi tersebut sempat membuat rencana kunjungan Prabowo ke China dipertanyakan. Akhirnya, pada 31 Agustus 2025, Presiden memimpin rapat kabinet bersama para menteri untuk membahas perkembangan situasi. Di hari yang sama, ia juga mengumpulkan tokoh lintas sektor mulai dari pimpinan partai politik, pimpinan buruh, hingga tokoh lintas agama. Sehari sebelum keberangkatan, pada Selasa 2 September 2025 malam, Presiden memantau langsung kondisi dalam negeri. Setelah mendapat laporan lengkap, ia menilai keadaan bisa segera pulih berkat dukungan masyarakat, aparat keamanan, serta pemerintah pusat maupun daerah. Dengan pertimbangan itu, Presiden akhirnya berangkat. Ya, lawatan singkat ke Beijing menjadi simbol bahwa di tengah dinamika dalam negeri, Indonesia tetap hadir di panggung internasional
menjaga hubungan erat dengan China dan Rusia, serta menegaskan komitmen pada kerjasama strategis yang sudah terjalin.